Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu sukacita di pagi hari ini dapat kembali menyapa Anda. Mari bersama-sama kita akan memuji, menyembah nama Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Dia. Sungguh tak sabar. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini dapat kembali hadir dalam hadirat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami atur persembahan kiranya menjadi harum di hadapan-Mu. Terimalah, sebab dengan segenap hati kami memuji, memuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari kita ulang dari awal. Mari cari wajah Tuhan pagi ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindukan Engkau, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Oh, jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segala. Kami ingin Engkau Tuhan, ku ingin Engkau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat. Ku mau bersekutu dengan. Jadikanku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya, sebab lebih dari segalanya. Kami ingin Engkau Tuhan, tiada lain yang berarti. Emas, perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan. Jadikanku hamba berkenan kepada. Sebab lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau Tuhan,
artinya. Ku ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat. kami rindukan Engkau Yesus. Bersekutu dengan. Jadikan aku hamba, jadikan ku setia kepadamu. Mari sembah Dia, mari cari wajahnya. Awali harimu dengan hadirat. Hadirat Allah yang maha tinggi. Mari cari wajahnya. Mari rindukan Dia, mari rindukan hadiratnya. Mari sambut pribadinya di kamar doa. Mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah. Syara marahama ya Allah, Ina mangayarala. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, terpujilah Engkau, yang layak disembah, yang layak dipuja, yang selalu kami nantikan. Sungguh ajaib, sungguh ajaib, sungguh Yang selalu kami nantikan Tuhan. Yesus. Selalu kami tunggu-tunggu Kasih Allah, kehadiran-Mu, hadirat-Mu. kasih Rajaku. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin. Mari rindukan Dia. Emas, perak, dan permata Tiada artinya, tiada artinya. tiada artinya, hanya Engkau yang berharga. Ku ingin lebih dekat, Mau selalu bersekutu, selalu dekat padamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan sekali lagi, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, Hanya Engkau yang utama ku Tuhan. ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, Emas, perak, dan permata tiada lagi berarti bagiku. tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, Ku ingin lebih mau dekat, selalu bersekutu, bersekutu dengan, selalu dekat denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan aku hambamu, jadikan ku
setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu, Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan, ini doa kami menjadi hamba-Mu yang setia, tak berubah sekali menjadi hamba Tuhan, tetap selamanya menjadi hamba Tuhan. Bukan hamba harta, bukan hamba kebencian, bukan hamba kesedihan, tetapi hamba Tuhan. Dan kami ingin tetap setia, mengawali dengan baik bersama-sama di dalam Tuhan, dengan iman percaya kepada Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus, melanjutkan hingga pada akhirnya garis finish kami selesaikan di dalam iman yang segar pula, dengan kualitas hati yang bahkan makin lebih baik hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu untuk menjadi hamba yang setia, firman-Mu terus menjadi penuntun, firman-Mu menjadi penolong. Sebentar firman-Mu dibagikan, mari berbicaralah kepada setiap hati, sehingga setiap yang mendengar bukan hanya diberkati, tetapi berujung bahagia karena kami paham dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami berharap Anda dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, sehat walafiat, jasmani maupun rohani, juga jiwa. Tapi jika ada di antara Anda yang ternyata dalam keadaan yang kurang baik, Anda bergumul sesuatu dan Anda masih berkutat di situ. Saat ini Anda berada di momen yang tepat untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi penuntunnya. Siapa tahu yang Anda tak duga, ternyata hari ini Anda menerima jawabnya. Dan kalau Anda suka mencatat khotbah atau renungan, saya memberi tema khotbah atau renungan pagi hari ini dengan judul Ketokan Hati di pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi merupakan waktu di mana renungan pagi ini kita buka. Dan di jam 6 pagi ini kami berdoa serta berharap kepada Tuhan supaya ketokan di pintu hati Anda berujung kepada terbukanya pintu itu. Sehingga tuntunan firman bisa membawa Anda keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib di jalan rencananya yang mungkin hari ini sedang Anda cari. Tapi kalau ternyata suara hati yang Anda hari ini perhatikan begitu lembut, membuat Anda bergumul, ya enggak ya untuk dilakukan, doa kami biar terobosan juga Anda terima. Sehingga kesegaran iman Anda punya. Dan untuk mengawalinya, saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah yang terjadi di Hawaii. Sebuah kantor berita yang bernama The Maui News mencatat berita ini di tahun 2017. Bagaimana seorang hakim memvonis bersalah seorang pria berusia 30 tahun dengan sebuah hukuman, yaitu menulis surat pujian sebanyak 144 surat yang akan dilayangkan kepada mantan pacarnya, mantan kekasihnya. Nah, pada saat saya mengetahui tentang berita itu membuat hati ini geli. Lucu sekali karena tak biasa di Indonesia hukuman atau vonis yang demikian. Namun apa yang menjadi geli bagi saya dan Anda tentu setuju, tidak bagi yang di dalam pertikaian. Karena bagi seorang laki patah hati berupaya sambung lagi tapi tak digubris, dari upaya yang segenap hati menjadi putus asa, muncul maki-makian yang begitu banyak setelah dikumpulkan jumlahnya 144. Dari sisi wanita juga sama. Bukan hanya panas hati pria, dia juga jika tidak panas dan tidak terganggu, mana mungkin perkara pengadilan dibuka sehingga harus ketok palu, vonisnya demikian. Harus dilakukan, kalau tidak hukuman lanjutan akan diterima oleh si pria. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita berbicara soal marah tentu itu hal yang natural, manusiawi, wajar bagi setiap kita bereaksi atau berespon terhadap sesuatu yang tidak kita ingini.
Selain kecewa, menangis, marah bisa jadi. Tapi marah itu berbeda dengan benci. Nah, mari kalau kita mengamati lebih jauh dari firman Tuhan, marah Tuhan beri nasihat, jangan berbuat dosa. Kalau marah, jangan sampai matahari terbenam. Tapi ternyata jika benci, lebih serius. Firman Tuhan ini perlu kita perhatikan. Nah, mari kita tak berlama-lama membuka saja dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Anda semua. Dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia, di dalam orang tersebut tidak ada penyesatan. Lebih jauh ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Menarik sekali sebab dikatakan tidak hanya berada di dalam gelap, tapi tinggal di dalam gelap. Di Indonesia kita tidak biasa tinggal di dalam gelap. Karena meskipun malam zaman dahulu kala listrik belum ada petromak ataupun lampu minyak ataupun lilin. Jadi cahaya tetap kita punya. Ataupun kalau zaman listrik belum ada, api pun masih terbatas sarana untuk menjaganya. Kita tidak pernah tinggal di dalam gelap begitu lama, apalagi hidup di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin Anda mengetahui bahwa ada sebuah kota di Norwegia namanya kota Rjukan. Adalah sebuah kota yang sejak bulan September hingga Maret itu tak menerima cahaya matahari sama sekali. 7 bulan tak mendapat sinar matahari. Bukan keadaan yang nyaman bagi mereka tinggal, diam, hidup di dalam kegelapan. Karena itu kota ini jumlah penduduknya sedikit sekali. Sebab begitu orang dewasa berupaya untuk meninggalkannya. Mereka ingin mendapat cahaya matahari. Bahkan ide untuk dibangun sebuah cermin dan ditaruh di atas lereng gunung sudah dipikirkan. Supaya pantulan sinar matahari ke cermin tersebut sampai ke kota. Tapi meskipun ide sudah dimulai dari tahun 1913, realisasinya baru 1 abad kemudian di 2013. Di 2013 barulah diambil langkah oleh pemerintah, oleh karena teknologi sudah mumpuni, dana sudah dimiliki, mereka membangun sebuah cermin dengan ukuran 17 meter persegi yang ditaruh di atas lereng gunung setinggi 400 meter. Jadi ini bukan hal yang mudah dan ini serius dilakukan. Kenapa? Karena setinggi 450 meter yang benar aja. Dan ternyata cermin ini hanya bisa menyinari, memantulkan matahari dan menyinari kota seluas 600 meter persegi saja. Minim gak seperti di Indonesia. Bagi mereka itu komitmen serius untuk dilakukan. Kenapa? Karena tinggal dan hidup di dalam gelap bukan habitat manusia. Kita itu butuh terang. Apalagi anak Tuhan. Kita orang terang. Bahkan disebut sebagai terang dunia. Dengan kata lain, tinggal di dalam kebencian harusnya bukan natural kita. Tinggal di dalam kebencian harusnya bukan menjadi pilihan yang kita buat. Lebih jauh ayat ini berkata, ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah ini menarik sekali. Kita bisa berada di dalam situasi gelap oleh karena yang pertama tidak ada cahaya. Tetapi faktor kedua kalau berkaca dari ayat ini oleh karena mata kita tidak melihat. Sehingga meskipun terang ada di mana-mana, kita tak bisa mendapat manfaatnya. Harusnya dengan yang kita baca menjadi sebuah pemahaman, membenci saudara adalah hal yang berbeda dengan kemarahan. Kemarahan manusiawi, tetapi saat kemarahan dipelihara di dalam hati, berujung bisa menjadi dendam kesumat atau kebencian yang begitu dalam. Ini yang dipermasalahkan. Sebab kebencian yang begini ternyata menjerumuskan.
Kebencian ini membuat orang bukan hanya tinggal dan diam di dalam gelap, tapi bahkan menjadi buta. Sayang sekali karena menjadi buta bukanlah hal yang Tuhan inginkan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-10 dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Melalui ayat ini kita mengerti bahwa meskipun kita dalam benci, masih ada nafas yang kita miliki, namun hidup di dalam janji ternyata tak kita alami. Sama seperti pada saat kita hidup dikuasai kebencian, musuh mengambil yang baik dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang akhirnya mengalami kerugian demi kerugian. Tuhan tuh datang, bahkan sampai datang bagi kita supaya apa yang dicuri itu dikembalikan lagi. Dan bukan hanya dikembalikan lagi, nafas yang kita punya bukan hanya dalam sukacita kita alami, kita jalani, tapi juga alami kemuliaan yang telah Ia sediakan. Yaitu genapnya janji-janji yang telah Tuhan berikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ternyata hidup dalam kebencian begitu merugikan, jangan investasi terlalu lama di sana. Meskipun namanya luka, meskipun namanya disakiti, bisa dialami. Namanya hidup di dalam dunia tidak ada yang sempurna. Sebenarnya bukan hanya Anda yang jadi korban, Anda pun bisa jadi pelaku pembuat luka di hati orang. Tapi mengapa hanya hati Anda yang Anda buat sorotan utama sebagai korbannya? Bukankah korban dari kelakuan ataupun tindakan atau perkataan Anda juga sebetulnya punya hak untuk berkata, hatiku terluka karena engkau. Jadi kalau kita sebagai manusia bisa sama-sama disebut korban, bisa sama-sama disebut pelaku, mengapa konsentrasi kita kepada siapa yang salah? Siapa yang benar? Mengapa tidak sebagai manusia yang telah ditebus oleh karya salib Yesus, kita berfokus supaya di dalam nafas yang kita jalani, terang yang Tuhan beri, hidup dalam kelimpahan, itu yang terus kita jalani. Masalah boleh datang, masalah boleh menerpa, tapi kita terus pegang firman supaya tidak ada masalah yang meremukkan atau menghancurkan kehidupan. Justru masalah menjadi batu loncatan untuk menjadi saksi Tuhan. Karena mengalami Tuhan bukan dari kata orang, tapi dari pengalaman pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa alasan yang saya temukan mengapa orang itu memilih untuk tinggal di dalam benci dan tak tahu untuk mengampuni. Bahkan tak mau untuk mengampuni. Yang pertama, karena pemikiran rugi dong. Orang itu yang melukai, masa saya yang mengobati? Benar sih saudara, kenyataannya memang banyak yang seperti itu. Banyak orang berbuat tak mau tanggung jawab. Nah, kalau Anda menuntut tanggung jawab dari orang dan orangnya tidak mau, bukankah Anda dalam kerugian? Anda bukan dalam keuntungan kalau memegang kebencian itu. Semakin lama semakin gelap hidup Anda. Jadi kalau Anda berkata Anda rugi karena melepas pengampunan, kebalik. Sebetulnya Anda rugi karena pegang pengampunan. Anda tak memberikan kepada orang tersebut. Orangnya bisa tidur nyenyak, Anda yang tersiksa sepanjang malam dalam begadang dan hati yang begitu panas. Bukankah itu tak menyenangkan? Dan Anda berkata, masih tetap berkata orang itu diampuni. Rugi dong. Sesungguhnya pada saat Anda tak mengampuni, kerugian Anda jauh lebih besar daripada kalau Anda melepaskan pengampunan. Alasan yang kedua yang saya temukan mengapa orang itu tidak mau mengampuni. Karena orang berkata, dia berubah dulu, baru saya lepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati orang itu tidak ada yang tahu. Tentu kita selalu berharap perubahan di hati orang. Tetapi selama orang itu tak berkeputusan untuk menghargai Anda dan mengubah sikap yang salah, maka Anda sedang menggantungkan hidup dan masa depan kepada ketidakpastian, yaitu perubahan orang. Mengapa Anda menggantungkan diri dan sukacita masa depan kepada sesuatu yang tidak pasti? Di tengah firman Tuhan sudah jelas, kelimpahan.
Hidup bukan dalam kelimpahan harta, tapi menjalani hidup itu dalam makna, dalam sukacita, mengalami janji Tuhan jadi nyata. Itu loh saudara, itu pasti. Tapi orang berubah hatinya, belum pasti. Mengapa Anda menjadi tawanan dari ketidakpastian? Karena itu kalau Anda tak mengampuni sesama dan tinggal dalam kebencian karena alasan nunggu orang lain berubah, pertimbangkan lagi betapa ironisnya nasib dari Anda sendiri. Yang ketiga, saya menemukan alasan mengapa orang tak mau mengampuni karena dia berkata, saya akan mengampuni kalau dia minta maaf terlebih dahulu. Kenyataannya saudara, ada orang yang tak tahu loh kalau dia salah. Ada orang juga yang tahu dia salah, tapi dia gak mau minta maaf. Bagaimana dengan demikian? Atau Anda bertemu dengan orang yang salah, lalu minta maaf. Namun karena hati Anda terluka begitu dalam, tidak sesuai kadar yang Anda harap pada waktu orang itu minta maaf, akhirnya gak klop juga. Jadi masalah tentang mengampuni tak bisa kita jadikan pihak lain yang kita tuding sebagai pelaku menjadi sumber kebebasan di dalam hidup kita. Ternyata kita tuh punya tanggung jawab untuk berbicara pengampunan dari sudut pandang yang benar, yaitu sudut pandang firman. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk mengampuni. Dan perintah mengampuni itu bukan dari manusia, dari Tuhan saja. Karena itu pada saat kita mengambil keputusan untuk mengampuni, sebenarnya itu merupakan tindakan ketaatan kita kepada Tuhan yang memberi. Meskipun prakteknya kepada sesama. Nah, banyak kali orang itu rancu antara mengampuni dan rekonsiliasi. Untuk mengampuni itu urusan kita dengan Tuhan. Rekonsiliasi itu urusan kita dengan sesama. Mengampuni bisa segera kita datang kepada Tuhan dan bereskan hati. Tetapi untuk rekonsiliasi, yaitu mempercayai lagi setelah kepercayaan dilukai, tentu butuh waktu dan integritas untuk membayarnya. Dengan ini saya mau berkata kepada Anda, jika Anda tinggal dalam hati yang susah dan Anda merasa begitu menderita, selama ini ternyata Anda tuding orang lain sebagai penyebabnya, sebenarnya kunci kemerdekaan hidupmu ada di tanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, lepaskan pengampunan, karena itu ketaatan kepada Allahmu, ketaatan kepada Tuhanmu. Ketaatanmu akan membawa penyertaannya, sehingga akan memunculkan kemampuan untuk bisa menilai lebih jernih. Bagaimana ya aku memberi kesempatan kepada saudaraku ini? Kapan ya waktunya ya? Sebesar apa aku berani menaruh rasa percaya lagi kepada dia? Saat Anda melakukan bagianmu, yaitu mengampuni, maka langkah selanjutnya rekonsiliasi menjadi sesuatu yang Anda lakukan dengan penuh ketenangan. Di sana Anda memang bisa berujung, Anda melakukan bagian Anda, tidak demikian dengan pihak lainnya. Ya sudah, bukankah kita tahu firman-Nya berkata, sejauh itu bergantung padamu, upayakanlah perdamaian. Lakukan bagian Anda, dan dari sana, dari hidup di dalam gelap, Anda ditarik tinggal di dalam gelap, dan berujung tinggal dan hidup di dalam terang yang membawa Anda hidup di dalam kemenangan. Sebab apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah timbul di hati manusia, tak pernah kita dengar, itu yang disediakan Allah bagi yang mengasihi Dia. Dan tahukah Anda, Tuhan itu begitu rindu menjawab kerinduan, keinginan Anda dengan bermula dari titik ini. Keluarlah dari gelap dengan memberi pengampunan. Keluarlah dari gelap dengan tinggalkan kebencian. Sebab itu investasi yang sangat merugikan. Di dalam kebencian, hidupmu sedang digerogoti, hidupmu sedang dicuri, hidupmu sedang diambil. Tetapi di dalam terang, hidupmu sedang dibangun, sedang diangkat, sedang dibekali, sedang diperlengkapi.
Meskipun pada waktu engkau melepaskan pengampunan, terasa lukanya seperti apa, terasa sakitnya seperti apa, ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak tutup mata. Air mata ini ciptaan Tuhan. Kantong mata itu ciptaan Tuhan pula. Dan Mazmur berkata, Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati. Karena itu, jika hari ini pada saat kau memilih jalan mengampuni dan ada air mata yang mengalir, bahkan begitu rasa pedih menguasai, ingatlah Tuhan lihat dan Dia memperhitungkannya, karena di matanya Anda berharga. Dan di mata Tuhan sesama Anda juga berharga. Itulah alasannya Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa tahu jalan pemulihan sesamamu itu bermula lewat hidupmu. Dan Tuhan memakaimu untuk menjadi jalan pemulihan relasi yang ada. Mungkin itu dengan pasangan, suami atau istri, orang tua dengan anak, sahabat, rekan kerja, rekan pelayanan, dengan pemimpin. Wow, betapa indahnya jika kita yang melakukan firman Tuhan bisa melihat penyertaannya nyata, hal yang tak terduga. Ia tunjukkan sebagai bukti, anakku, aku berkenan kepada ketaatanmu, maka musuhmu pun kuperdamaikan denganmu. Wow, hal itu akan menjadi lebih indah dari yang kita duga. Dan di pagi hari ini saya ingin menutup dengan kisah ini. Suatu kali ada seorang anak muda sedang diikat ayahnya di sebuah pohon. Ayah itu dalam geram mengikat anak oleh karena anak tersebut ketahuan mencuri barang kepunyaan ayahnya yang berharga. Anaknya teriak-teriak minta maaf, ayahnya mengabaikan. Sampai begitu marah ayahnya potong bagian telinga si anak, lalu tunjukkan kepada dia dengan berkata, kamu makan telingamu ini atau aku bunuh. Wow, sadis, ngeri sekali. Anak itu teriak-teriak dan berkata, papa gak mau, itu dagingku sendiri, itu dagingku sendiri. Ayah itu sekali lagi berkata, kamu makan dagingmu ini, telingamu ini atau aku bunuh. Dari teriak, anak itu perlahan menjadi diam. Dengan mata yang melotot tajam, dia telan telinganya, bagian potongan telinganya. Dan sejak itu dendam, benci, kesumat ada di hati begitu menguasai. Saya tidak tahu apakah Anda punya pengalaman yang se-ekstrim itu atau setara atau mirip-mirip. Namun satu hal yang saya mau saksikan kepada Anda, bahwa Anda bisa mendengar ceritanya karena anak tersebut telah mengambil keputusan untuk meninggalkan kebencian yang begitu dalam. Melepaskan pengampunan meskipun dalam teriak hati yang begitu berkata, Tuhan sulit berat, kok tega punya papa begini. Tapi karena Engkau yang memberitahu, maka aku mengampuni. Dan mengampuni itu menyehatkan jiwaku, menyehatkan rohku, menyehatkan fisikku. Hari ini aku mengampuni papaku. Dan seketika pada waktu dia melepaskan pengampunan, hidupnya tak pernah sama. Masa depannya cerah. Terang Tuhan menjadi habitatnya dari hari itu ke selanjutnya. Masalah tetap ada, tetapi dia tahu ada Tuhan yang beserta. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketokkan di pintu hati Anda. Kami rindu Anda jawab dengan cara yang sama. Tuhan, aku mau praktekkan firman-Mu. Kisahku berbeda dengan anak tadi. Tapi meskipun kisah berbeda, gelapnya sama. Ruginya sama. Melihat keluargaku, korbannya sudah besar. Ku tak tahu bagaimana harus membayarnya. Tetapi di dalam iman kepada Tuhan yang tak pernah mengecewakan, tak pernah mencelakakan, dan tak pernah menyesatkan. Aku pilih untuk berkata, ya Tuhan, jalan-Mu adalah jalanku. Kehendak-Mu adalah mauku. Ku lepaskan pengampunan. Aku pilih untuk taat kepadamu. Soal nanti memberi kepercayaan,
lagi yang baru. Itu butuh waktu, itu butuh bukti. Tapi nanti hari ini bagianku tak mau kulewatkan. Aku ingin kembali dulu kepadamu, aku kembali dulu padamu. Kalau Anda orangnya sungguh tak sabar mendengar bagaimana hidup yang diubahkan menjadi kesaksian dan kemuliaan, menjadi garam dan terang dunia, memberi rasa bagi banyak orang, menghilangkan gelap di sekitar Anda. Anda ceritakan kepada kami atau orang-orang sekitar bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Mari bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Anda tidak sendiri. Pada waktu Anda meratap ini, Anda tak sendiri. Bukan hanya kami, terlebih Kristus ada di dekatmu. Dia tahu tangismu, dia tahu deritamu. Datanglah padanya, datanglah padanya. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hati, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Ya Tuhan, amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hari ini saya tahu ada banyak dari antara yang bergumul, gak bisa, gak mungkin. Izinkan saya berdoa bagi Anda. Dalam nama Yesus, untuk setiap ketidakmungkinan memang bagian Tuhan. Tetapi jika perintah diberikan, sesungguhnya Anda bisa untuk melakukannya. Taatlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya bisa pakai istilah kodrat atau takdir, takdir Anda adalah lebih daripada pemenang. Karena korban Kristus tak bisa diubah kuasanya, tetap luar biasa. Karena itu kalau Anda hari ini dalam keterpurukan oleh karena kebencian, tidak ada penolakan dari surga. Seburuk apapun untuk engkau kembali kepadanya. Jika seorang anak itu jatuh dalam sebuah kubangan lumpur, yang dibuang tentu lumpurnya bukan anaknya. Demikian dalam kebencian maupun kesalahan atau kerugian yang telah engkau buat pada orang-orang yang telah engkau balas. Kerugiannya begitu besar. Hari ini dengarlah, urusan nanti mengganti bagaimana engkau perlu gumulkan dan doakan. Tapi pagi hari ini kembalilah dahulu kepada Tuhan. Saat kau kembali, hikmat akan Tuhan beri. Amin. Amin. Jangan takut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Akan ada jalan di padang gurun. Akan ada mata air di lembah-lembah. Yang memberi kehidupan kepada kemustahilan, ketidakmungkinan. Dan hidupmu adalah yang akan Tuhan ubah tersebut. Dalam damai sejahtera,
terimalah berkat Tuhan yang mengangkatmu tetap naik dan bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Menjadikanmu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saat engkau berkeputusan untuk bangkit, maka kebangkitanmu bukan seorang diri. Sebab sesungguhnya begitu banyak orang yang akan meninggalkan kebencian, hari ini menjadi partnermu di dalam Tuhan. Semua anak Tuhan bangkit kembali di dalam terang. Surga memandang kepada wajahmu, pada dirimu dan memberikan supportnya. Kau tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Kau bisa katakan di hatimu, dalam nama Yesus, aku bukan orang lemah. Dalam nama Yesus, aku bukan orang kalah. Dalam nama Yesus, aku punya masa depan. Dalam nama Yesus, aku tinggalkan gelap. Dalam nama Yesus, aku lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus, aku raih kemenangan. Dalam nama Yesus, aku raih masa depan. Dalam nama Yesus, aku raih hidup dan kelimpahan yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus, aku raih janji Tuhan di dalam Alkitab untuk nyata bagi hidupku. Dalam nama Yesus, Kristus adalah untukku. Dalam nama Yesus, kasih-Nya cukup untuk aku. Dalam nama Yesus, terimalah berkat yang mengangkatmu ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar aktivitas engkau akan lanjutkan. Lanjutkan dalam sukacita, lanjutkan dalam kemenangan, lanjutkan dalam iman yang disegarkan. Karena kasih karunia daripada ada apa-apa. Cinta kasih dari Kristus Yesus putranya yang tunggal dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dari hari ini sampai Maranatha Kristus datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah, di momen renungan pagi selanjutnya.